Itzcoatl diangkat menjadi Tlatoani oleh Dewan Bangsawan. Tetapi gelar itu kosong jika ia tetap tunduk kepada Tepanech. Maka ia memilih jalan satu-satunya, perang. Bab III, lahirnya kekaisaran. Tahun itu, 1427, terjadi sesuatu yang belum pernah disaksikan. Di lembah Meksiko, sebuah pemberontakan besar. Itzcoatl menyatukan pasukannya dengan kekuatan dari Texcoco, yang dipimpin oleh pangeran pemberani dan cerdas, Nezahualcoyotl. Mereka juga bergandengan dengan kota Tlacopan, musuh lama Tepanech. Aliansi 3 kota terbentuk. Pasukan mereka menghantam Azcapotzalco dengan strategi cepat dan mengejutkan. Jalan-jalan kota musuh dibanjiri darah. Istana Maxtla terbakar. Maxtla sendiri ditangkap dan dijadikan korban dalam upacara agung kepada dewa perang. Hatinya diambil di hadapan rakyat yang bersorak. Tepanech pun tamat. Kekaisaran Aztec lahir. Itzcoatl tidak hanya menang perang, ia membangun kembali sejarah. Di bawah bimbingan Tlacaelel, ia memusnahkan catatan sejarah lama dan memerintahkan penulisan ulang mitos dan silsilah bangsanya. Ia memerintahkan agar Aztec dianggap sebagai bangsa suci pilihan dewa yang kelak akan menguasai seluruh dunia. Ia juga membangun kembali kota Tenochtitlan. Jalan-jalan besar dilapisi batu, kanal-kanal diperluas agar perahu-perahu bisa lewat. Ia memperluas pertanian Cinampa dan membangun saluran air. Dari Chapultepec ke jantung kota, Tenochtitlan yang dulunya rawa, kini berubah menjadi kota cemerlang di tengah danau. Bab Anfer, dunia di tangan sang ular batu. Tahun demi tahun Itzcoatl meluaskan kekuasaannya. Ia menaklukkan Xochimilco, Coyoacan, dan Chalco, daerah-daerah penting di sekitar danau. Ia menjadikan Tenochtitlan sebagai pemimpin utama dalam aliansi. Bahkan suku-suku jauh pun mulai tunduk. Ia tidak pernah menikah, tapi ia tidak kesepian. Ia dikelilingi oleh penasehat, imam, dan jenderal. Dan yang paling penting, Tlacaelel, sang arsitek ideologis kekaisaran. Bersama-sama, mereka memperkenalkan sistem perang bunga, perang khusus untuk menangkap tawanan, yang akan dikorbankan agar Dewa Matahari terus bergerak di langit. Itzcoatl percaya kekaisaran hanya bisa bertahan jika rakyat takut pada langit dan cinta pada tanah. Maka ia gabungkan militerisme dengan mitos, kekuasaan dengan kepercayaan. Ia jarang tersenyum, bahkan pada saat kemenangan. Tapi dalam satu momen, saat berdiri di atas piramida agung dan melihat matahari terbit di atas kota yang ia bangun, ia berkata lirih, "Nah, kita tidak lagi hidup di rawa. Kita adalah penjaga api." Bab Fai, akhir sang ular, awal sebuah dunia. Pada tahun 1440, tubuh Itzcoatl mulai lemah. Ia menderita demam dan nyeri tulang. Rakyat datang ke kuil utama membawa bunga, darah, dan air danau sebagai persembahan untuk menyembuhkan sang raja. Tapi para dewa tidak mengubah takdir. Dalam ruangan sunyi yang hanya diterangi obor dan dupa, Itzcoatl memanggil Tlacaelel dan berkata, "Kekaisaran ini masih bayi.